Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah yang ke-10 ini kita bicara tentang administrasi dan administrator bisnis. Mengenai konsep dasar administrasi yang lalu sudah banyak kita bicarakan, yang pada prinsipnya administrator bisnis seorang yang dapat mandat atau tugas mengelola, mengatur, menjalankan organisasi bisnis. Konsep dasar administrator bisnis di sini ada yang menyatu dengan kepemilikan, di mana administrator bisnis itu sebagai aktor bisnis, pengusaha, bisnismen atau wirausaha. Yang terpisah dengan kepemilikan, administrator bisnis itu sebagai manajer atau general management pada organisasi yang sudah mapan. Tujuan administrasi dalam hal ini bisnis pada dasarnya adalah efektivitas dan efisiensi, ditandai di dalam bidang bisnis adalah profit making dan profit motive. Idealisasi tujuan organisasi bisnis ini dilakukan dengan memberikan pelayanan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu profit through service. Di sini bisa kita lihat pada bisnis konvensional, yaitu maksimalisasi profit. Pada bisnis modern kebanyakan adalah maksimalisasi output. Kemudian ada bisnis lain yang menjaga keseimbangan antara output dan profit, yaitu keseimbangan bersaing. Teori tujuan bisnis bisa kita lihat di dalam teori proses belajar dan teori kemampuan inti bisnis. Teori proses belajar bisnis dalam jangka pendek adalah belajar untuk menjadi efektif. Tekanannya adalah efektivitas. Dalam jangka menengah adalah belajar untuk menjadi efisien. Tekanannya adalah efisiensi. Dalam jangka panjang adalah belajar untuk melakukan perluasan usaha atau ekspansi, tekanannya. Teori kemampuan inti bisnis, kita lihat budaya organisasi yang ditandai dengan jaringan kerja yang harmonis, kemudian kemampuan inti bisnis yaitu ditandai dengan adanya kewirausahaan, kemudian core bisnis ditandai adanya transaksi bisnis dari waktu ke waktu. Kemudian core product itu ditandai adanya profit. Hal ini bisa digambarkan sebagai pohon yang subur, yaitu bagaimana menciptakan akar yang kuat, batang yang kokoh, dahan dan rantai yang rindang, kemudian buah yang lebat. Administrator bisnis. Administrasi bisa kita ketahui kemarin adalah keseluruhan proses kerjasama kelompok orang secara rasional untuk mencapai tujuan. Bisnis adalah kegiatan produktif untuk meningkatkan nilai tambah. Di sini ditandai adanya profit. Administrasi bisnis pada dasarnya keseluruhan proses kerjasama sekelompok orang untuk pengadaan barang-barang, jasa-jasa atau fasilitas-fasilitas untuk disewa gunakan pada masyarakat atau di pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa administrator bisnis adalah orang yang mendapatkan mandat untuk mendirikan, memilih, mengelola, dan menjalankan serta mengembangkan organisasi bisnis. Kemudian tugas administrator bisnis di antaranya adalah menguasai atau menghayati visi dan misi organisasi, merumuskan tujuan organisasi, memelihara dan mengembangkan organisasi, memelihara dan mengembangkan sistem manajemen, memelihara dan mengembangkan sistem operasi, sistem informasi, kemudian memelihara dan mengembangkan operasional bisnis, serta pada akhirnya merealisasi tujuan bisnis. Kalau di dalam proses yang lalu sudah juga kita bicarakan. Jadi dengan jelas bahwa tugas administrator bisnis ini cukup berat, mulai dari memilih, mendirikan, mengelola, menjalankan, dan mengembangkan organisasi bisnis.
Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat seorang administrator bisnis, yaitu kreatif dalam memilih, mengelola, dan mengembangkan organisasi bisnis. Bermoto Profit Truck Service, yaitu memberikan pelayanan untuk memperoleh keuntungan. Bisa kita baca buku Good Service is Good Business, yaitu kata service itu sendiri. Business Administrative Thinking, berpikir yang berorientasi ke arah tercapainya tujuan bisnis, yaitu Profit Truck Service tadi, di mana berpikir administrasi bisnis ini merupakan berpikir campuran dari politik, ekonomi, sosial, budaya, administrasi, bisnis, teknologi, dan sebagainya. Kemudian entrepreneurship, keberanian, keutamaan, keteladanan dalam berusaha yang bersumber dari kemampuan atau kekuatannya sendiri. Jadi di sini syaratnya ada kreatif, bermoto Profit Truck Service, business administrative thinking, dan entrepreneurship. Sedangkan syarat-syarat menjadi wirausahawan di sini adalah diantaranya pionir, entrepreneur, dan berani memikul risiko, yaitu bisa menjadi pengusaha pelopor dan berani memikul risiko. Kemudian jeli dan punya daya imajinasi yang tinggi, punya pengetahuan yang memadai terutama bidang usaha yang ditekuni, memiliki modal yang cukup, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Kalau kita lihat syarat ini, modal bukan urutan yang pertama, tetapi urutan yang keempat. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, jiwa wirausaha itu dapat digambarkan melalui sajak Ralph Waldo Emerson, yaitu A Nation's Strength, yang bisa kita terjemahkan kejayaan suatu bangsa bukan emas, tetapi orang-orang yang dapat berbuat suatu bangsa menjadi besar dan jaya. Manusia-manusia yang demi kebenaran dan kehormatan berpendirian teguh dan tahan menderita. Manusia-manusia perkasa yang bekerja dikala orang lain tidur, yang berani maju dikala orang lain lari mundur. Mereka yang menanamkan sokok guru bangsa demikian dalamnya dan mengangkat derajat bangsa menjulang ke angkasa. Dari sajak tersebut bisa kita maknakan sebagai berikut. Kalau kita lihat judul itu berkaitan dengan komitmen untuk maju atau lebih baik. Kita ini berusaha untuk lebih baik atau lebih maju. Kemudian pada baris yang kedua, tekad mandiri dan tidak tergantung orang lain. Jadi di sini sangat tergantung dari kemampuan kita. Tekad untuk unggul dari orang lain, bukannya lebih baik dari yang lalu, tetapi unggul dari yang lain. Berusaha jujur dan punya harga diri. Kemudian berpegang pada prinsip dan tahan menderita. Kemudian mau bekerja keras dan kreatif. Kemudian mau mengambil risiko, berusaha menciptakan sumber-sumber pendapatan baru. Kemudian orientasi ke depan, yaitu menuju kemakmuran keluarga atau bangsa. Jadi kalau menurut saja ini setidak-tidaknya kita harus mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, tekad untuk unggul, berusaha jujur dan punya harga diri, berpegang pada prinsip dan tahan menderita, mau bekerja keras dan kreatif, mau mengambil risiko, mau berusaha menciptakan sumber-sumber pendapatan, berorientasi ke masa depan, yaitu bagaimana bisa menciptakan kemakmuran, di mana kemakmuran itu untuk keluarga, kalau di dalam perusahaan yaitu untuk perusahaan